dahsyat Tuhan, kami memuji-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang sembah dan puji disembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Mari sekali lagi sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami bisa merayakan hari Natal. Kami percaya Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Engkau datang untuk memberikan hidup yang baru bagi kami. Dan sudah sepantasnya segala kemuliaan bagi Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Urapi hamba-Mu dan kami semua sehingga pesan Natal ini jatuh pada tanah hati yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan semua orang yang percaya berkata amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal, Shalom. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita senantiasa. Malam ini saya akan menyampaikan pesan Natal dengan judul Kemuliaan bagi Allah dan Damai di Bumi. Mari kita baca Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 14 yang berbunyi demikian. Lukas 2 ayat 11 sampai 14. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara sekalian, kelahiran Yesus pada hari Natal menyebabkan dua dampak yang sangat luar biasa. Yang pertama, Allah di sorga dipermuliakan. Karena dengan kelahiran Yesus,
manusia bisa merasakan bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Dan dampak yang kedua adalah manusia yang ada di bumi diberkati. Karena Sang Juru Selamat telah lahir, sehingga manusia yang seharusnya binasa sekarang beralih memperoleh hidup yang kekal. Allah di sorga dipermuliakan, manusia di bumi diberkati. Yaitu mereka yang berkenan kepadanya, membuka hati, menerima Kristus sebagai Juru Selamat, sehingga damai dengan Allah mereka alami. Saudara-saudara, kehadiran Yesus ternyata membuat anugerah yang tak terduga, yang tak terpikir oleh manusia sebelumnya. Dan itulah kasih karunia. Saya percaya agama hanya membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Tapi Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Banyak orang berkata, saya sudah berbuat baik, saya sudah nyumbang gereja, saya sudah melakukan ini itu. Oh, saya pasti masuk surga. Itulah agama yang berusaha meraih langit dengan kekuatannya. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Tetapi Injil menunjukkan bahwa keselamatan bukan karena usaha kita. Itu semata-mata karena karya Kristus. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Nah, anugerah Allah yang tak terkira itu kita bisa lihat di dalam daftar silsilah Yesus. Karena kalau kita cermati itu bukan cuma nama-nama orang, tapi ada pesan Natal yang sangat mendalam. Kita akan baca Matius pasal pertama ayat 1 sampai 17 sebetulnya. Tapi karena panjang ini daftar nama orang, saya hanya membacakan beberapa saja. Ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Ayat 6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Itu baru ayat 6 sampai 17, banyak lagi daftar namanya. Daripada saudara nanti tanya, kenapa pendeta menyebutkan begitu nama orang pada hari Natal? Saya lompat langsung ayat 16. Yesus memperanakan Yusuf, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi ini daftar nama yang panjang, silsilah tentang Tuhan Yesus. Lalu apa pentingnya membaca silsilah pada hari Natal? Kalau saya cermati dalam silsilah ini, ternyata ada hal yang tidak lazim ditulis dalam silsilah orang Yahudi, saudara. Karena mereka memasukkan 4 nama perempuan. Nama perempuan itu adalah Tamar, Rahab, Rut, dan istri Uria atau Batsheba. Selain nama Maria, ibu daripada Yesus. Nah, biasanya wanita itu tidak dihargai oleh orang Yahudi. Wanita tidak dianggap seseorang, hanya sesuatu. Dia hanyalah milik ayahnya sebelum dia nikah. Dan kalau sudah kawin, dia adalah milik suaminya. Nama perempuan tidak masuk silsilah. Nama yang masuk adalah suaminya. Tapi kenapa dalam silsilah Yesus ada 4 nama wanita yang dimasukkan selain nama Maria? Dan kalau kita teliti lagi, ternyata dari 4 nama wanita ini ada 2 orang non-Yahudi, yaitu Rahab dan Rut. Dan kalau kita teliti lebih jauh, 3 nama yang disebutkan itu wanita tidak baik-baik, wanita tidak bermoral. Tamar, Rahab, Batsheba. Biasanya kalau kita ingin anak kita nikah sama seseorang, yang diperiksa itu bibit, bebet, bobot. Yesus, anak Allah, pribadi yang kudus. Oh, pasti leluhurnya suci semua. Sampai Yesusnya juga suci. Ternyata tidak demikian, saudara.
Dalam daftar silsilah nenek moyang itu banyak orang-orang brengsek. Wah, kok bisa begitu? Saya mau bilang Alkitab adalah buku yang jujur. Yang intinya adalah begini. Semua agama mengandalkan perbuatan baiknya. Hanya kekristenan yang percaya bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan baik orang, tapi hanya kebaikan Tuhan. Seburuk apapun masa lalu saudara, ketika engkau sungguh percaya kepada Yesus, ada perubahan hidup. Karena Tuhan akan memberikan masa depan yang sangat indah. Kalau Tuhan mau hitung-hitung dosa kita, kita semua masuk neraka. Tapi karena yang Tuhan lihat itu bukan dosa kita, respon kita, sikap kita. Apakah kita mau bertobat, percaya, diubah oleh Yesus. Bahkan orang yang paling bejat sekalipun bisa masuk di dalam daftar silsilah Yesus. Dan mereka kemudian menjadi cikal bakal daripada Sang Juru Selamat yang bisa menyelamatkan dosa umat manusia. Nah, dengan masuknya 4 nama orang wanita selain Maria ini, ada 3 kebenaran yang saya mau sampaikan sebagai pesan Natal. Yang pertama, Tuhan mau memakai wanita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tahukah saudara bahwa dalam budaya tertentu biasanya wanita itu diremehkan. Wanita hanya untuk urusan dapur dan beranak, saudara. Tapi Yesus adalah pribadi yang mengangkat derajat wanita begitu tinggi, begitu berharga, begitu berperan dan jadi berkat. Wanita sangat berhutang kepada Yesus. Dan saya mau bilang agama yang sangat menjamin martabat wanita adalah Kristen. Karena suami hanya boleh nikah dengan 1 istri. Tidak boleh diduakan. Dan siapa yang mengajarkan itu? Alkitab dan Yesus juga menegaskannya dalam Matius 19. Sehingga saudara yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, khususnya wanita, saudara harus mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau memakai wanita untuk menjadi berkat. Karena wanita itu sebetulnya punya kelebihan daripada pria. Alkitab berkata tidak baik kalau manusia Adam itu seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi wanita itu penolong. Suami atau pasangannya adalah yang ditolong. Jadi mana lebih kuat? Yang ditolong atau menolong? Menolong. Pria itu casingnya lebih gagah. Tapi hatinya kadang-kadang kurang tabah. Wanita itu casingnya kelihatannya lebih lembut. Tapi dalam menghadapi tantangan, wanita bilang, jangan menyerah Pap. Kita percaya Tuhan akan buka jalan. Itu loh wanita yang luar biasa. Karena Alkitab bilang Adam itu diciptakan dari apa? Debu tanah. Wanita diciptakan dari apa? Tulang. Mana lebih kuat debu tanah sama tulang? Tulang. Penolong dalam bahasa Ibraninya Ezer. Ingat ya ibu-ibu, bukan herder. Ezer artinya penolong yang harus memberikan kekuatan kepada pasangannya. Percaya enggak wanita itu lebih kuat daripada pria? Kalau enggak percaya coba besok dites. Suruh jalan di mall dari pagi sampai malam. Siapa yang paling kuat? Saya yakin ibu-ibu paling kuat. Oh bapak-bapak baru sejam, aduh udah lemes semua. Ada kafe enggak ya? Ada kafe enggak? Begitu ibu-ibu berjalan tidak lemah, berlari tidak lelah. Karena ada kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Dia bisa angkat 3 kantong kresek belanjaan, 5 kantong kresek di tangan kanan. Dan kalau suami berkata, aduh mam jangan boros-boros, uang kita terbatas. Tenang Pap, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita orang percaya. Saudara-saudara, wanita itu makhluk yang luar biasa. Coba kalau misalnya ibu-ibu punya anak 3, masih kecil-kecil. Dirawat tuh, diurus, dimandikan, dikasih baju, kasih makan dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Coba satu kali ibu pergi ke kampung halaman, mungkin nengok orang tua yang sakit di kampung. Serahin tuh 3 anak kepada suami.
Saya rasa sehari bisa berkali-kali nelpon terus. Ini gimana mandiinnya? Ini gimana makannya? Udah cepet pulang. Suami suruh merawat 3 anak kecil, bludrek saudara-saudara. Dan saya perhatikan orang kalau nikah ya, biasanya wanita itu lebih kuat, lebih panjang umur. Suaminya lebih cepat berangkat duluan saudara. Dan hebatnya wanita, suaminya meninggal, wanita tidak akan menikah. Pada umumnya nggak kawin lagi. Tapi kalau yang mati istrinya, biasanya gimana ya? Biasanya bapak-bapak suka kawin lagi. Nggak taat. Karena ada ayatnya, tidak baik kalau pria itu seorang diri saja. Memang menggenapi Alkitab saudara. Nah tapi yang saya maksudkan di sini adalah Tuhan tidak hanya bisa pakai laki-laki. Tuhan juga bisa pakai perempuan. Di dalam Alkitab ada berbagai catatan nama wanita yang dipakai Tuhan. Deborah adalah hakim atau pemimpin di Israel. Ketika nggak ada pria yang mau, tidak bersedia dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai wanita. Yohana dan Susana, istri bendahara Herodes, mereka adalah orang yang menabur di ladang Tuhan, suka memberi. Saya lihat begini ya, ibu-ibu kalau nawar suka lebih sadis daripada suaminya. Bang, ini sekilo berapa ini buah? 150.000. Suami bilang, aduh mahal amat, 120.000 aja deh ya. Gak bisa pak, ya udahlah ambil sekilo. Istri gak begitu. Ini berapa bang? 150.000. Hah, mahal amat, 20.000 ya. Dan masih minta bonus lagi saudara. Tapi kalau wanita hatinya sudah dijamah oleh Roh Kudus, lebih murah hati daripada pria. Dia mau mensupport pekerjaan Tuhan. Itulah cirinya orang yang hatinya dijamah oleh Yesus. Yang pelit hatinya tidak dijamah oleh Yesus rupanya. Sekarang ini kan banyak orang doanya begini, Tuhan ku serahkan hidupku asal jangan uangku. Ku berikan segalanya asal jangan dompetku. Karena rupanya waktu dia dibaptis, dompetnya dia titipkan sama teman. Jadi orangnya dibaptis, dompetnya tidak dibaptis. Saya berharap baptisan yang akan datang, kita baptis orang sama dompet-dompetnya. Supaya orangnya bertobat juga, dompetnya juga bertobat saudara. Nah nama yang lain adalah Priscilla. Yang punya karunia mengajar, suaminya adalah Aquila. Tapi Alkitab lebih sering menyebut Priscilla di depan daripada Aquila. Karena apa? Karunia Tuhan tidak hanya untuk laki-laki. Walaupun sang suami kepala keluarga adalah Aquila, tapi karunia teaching itu diberikan kepada istrinya. Istrinya pernah dengar khotbah seorang pengkhotbah yang sangat fasih lidah namanya Apolos. Tapi kemudian mereka mengundang makan di rumahnya atau mungkin tinggal di rumahnya. Lalu Priscilla membuka Alkitab, sharing ya bro. Dia ceritakan, rupanya pengajaran Apolos itu tentang Yesus kurang lengkap saudara-saudara. Dan ketika disingkapkan, wah saya baru mengerti, saya baru kepikir. Dan khotbah dari Apolos di kemudian hari lebih powerful. Karena apa? Pengajaran, teaching yang diajarkan seorang wanita yang bernama Priscilla. Phoebe dikenal sebagai pelayan jemaat di Kenkrea. Marta dikenal sebagai seorang yang suka melayani. Setiap kali Yesus datang ke Betania bersama dengan 12 muridnya, Marta menyediakan makanan untuk mereka. Saudara perlu tahu, Yesus itu makannya dikit karena suka doa dan puasa. Murid-murid yang makan lebih banyak. Karena waktu mujizat 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, sisanya berapa? 12 bakul. Kenapa 12 bakul? Karena murid Yesus ada 12. Jadi biasanya sisakan bagian panitia, saudara-saudara. Panitia ada 12. Saudara tahu porsi makan murid Yesus bukan per piring, per bakul, saudara. Dahsyat. Dan kenapa masih ada sisa? Karena yang makan menurut Alkitab 5.000 laki-laki. Kalau yang makan 5.000 perempuan, pasti tidak ada sisa. Ibu-ibu begitu melihat sisa, bawa kantong kresek, bawa pulang ke rumah masing-masing. Itulah kelebihan daripada wanita. Esther dikenal sebagai seorang yang menyelamatkan Israel dari pembantaian Haman ketika mereka ada di Persia.
Maksud saya begini, wanita, engkau bukan hanya di belakang, engkau di samping, engkau mendampingi pasanganmu melayani Tuhan. Pelayanan jangan cuma sendiri, pelayanan sama-sama. Support satu dengan yang lain. Supaya nanti ke sorga bareng-bareng. Melayani Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Layani Tuhan sesuai dengan karunia rohani saudara masing-masing. Tapi tetap walaupun wanita melayani, yang harus diutamakan pelayanan kepada keluarganya dulu. Saya kadang lihat ada wanita, ibu-ibu, hari Senin doa di gereja, hari Selasa kelompok sel, hari ketiga latihan paduan suara, hari Kamis ikut rapat, hari Jumat ikut ke panti asuhan, hari Sabtu pergi ke panti jompo. Dan kalau dia lihat orang tua, dia suapin, dia ladenin, aduh luar biasa. Tapi anak gak pernah disuapin, anak gak pernah diladenin. Gak tahu anak makan apa, saudara-saudara. Sampai anak jarang mandi, rambut awut-awutan, banyak kutunya. Apalagi itu air terjun Niagara, tidak henti-hentinya mengalir dari hidung anaknya tersebut. Kalau pakai celana yang di depan bisa di belakang, yang di belakang bisa pindah ke depan. Dan ibunya biasa-biasa saja saudara-saudara. Saya yakin pelayanan itu mesti dari keluarga. Makanya mari kita melayani pasangan kita, suami melayani anak-anak dengan baik. Bertanggung jawab. Saya bersyukur walaupun istri saya sekolah Alkitab sama-sama saya, wisuda sama-sama, kadang dia khotbah, melayani. Tapi di rumah dia melayani dengan apa yang dia bisa lakukan. Dia siapkan makanan, mungkin makan pagi atau siang atau malam. Tidak selalu dia masak tapi dia bisa beli, dia siapkan, dia panaskan dan sebagainya. Dan saya bersyukur untuk pelayanan yang dilakukan tersebut. Ibu-ibu jangan pikir biarin aja suami gua udah gede makan sendiri. Ya, dia itu kan ada HP-nya, pesan Gojek aja sendiri. Bisa saudara-saudara, tapi apa artinya wanita adalah penolong kalau suami mengerjakannya sendiri? Ibu-ibu engkau boleh lupa khotbah Natal ini, tapi begitu pulang bertobatlah. Siapkan makan pagi, siang, malam untuk suamimu. Setuju para pria? Haleluya. Ibu-ibu tidak dengar jeritan para pria malam hari ini? Saya lihat ada bapak-bapak mulai senggol-senggol istrinya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi bapak-bapak juga harus perhatikan istrinya. Kasih uang jajan yang banyak. Ya toh, happy wife, happy life. Mau istri saudara bahagia? Kasih uang jajan yang banyak. Gimana suami bisa bahagia? Bahagiakan istrimu. Gimana istri bisa bahagia? Uang jajan lebih banyak. Setuju ibu-ibu? Haleluya. Yang depan rupanya kurang uang jajannya saudara. Mari kita melayani Tuhan tapi dimulai dari keluarga kita. Saya kagum kepada seorang yang bernama Angela Merkel. Dia adalah kanselir, Perdana Menteri Jerman. Tahun 2005 sampai 2021, 16 tahun dia menjadi Perdana Menteri Jerman. Dan pada masa pemerintahannya Jerman menjadi salah satu negara Eropa yang ekonominya paling kuat di dunia. Tapi dia sangat sederhana, bajunya adalah baju biasa, baju lama. Sampai satu kali wartawan yang mewawancari dia bilang, "Ibu, saya rasa baju kamu kok itu-itu terus ya? Anda kan Perdana Menteri, bajunya yang baru dong, yang bagus." Dia bilang apa? "Saya bukan foto model, saya pegawai pemerintah. Jadi yang harus bagus itu kinerja saya, bukan baju saya. Kamu mau cari baju yang bagus, cari tuh banyak foto model," katanya. Benar juga saudara. Dan dia tinggal di apartemennya yang sederhana, bersama dengan suaminya, tinggal puluhan tahun di sana. Apartemen yang bahkan tidak punya kolam renang, kecil. Dan dia mencuci pakaiannya sendiri. Dan dia yang merapikan semua rumahnya. Karena dia adalah istri daripada suaminya tersebut. Sehebat-hebatnya seorang wanita. Wanita diciptakan menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Amin saudara. Makanya
Istri jangan suka komplain terus sama suami. Seperti seorang suami pulang dari kantor dan dia bilang, dan dia lihat istrinya nangis. Suaminya tanya, kenapa mam kamu nangis? Sakit? Ada masalah? Ada yang menyakiti kamu? Bukan pap, aku tadi baca buku, endingnya sedih banget. Oh, buku novel. Judulnya apa? Bukan pap, yang aku baca buku tabungan kamu. Endingnya kok sedih banget katanya. Aduh, ini menyinggung hati suaminya tentu saudara. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu jangan secara lahiriah, mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bukan hanya berhias secara jasmania, tapi mari kita mendandani batin kita, roh yang tenang, lemah lembut. Di Amerika pernah ada seorang pendeta yang namanya Campbell Morgan. Dia punya 5 orang anak laki-laki, 5-5-nya jadi pendeta. Jadi ada 6 pendeta dari keluarga itu. Satu kali waktu mereka ngumpul mau makan bareng-bareng di rumah, ada seorang tetangga yang lewat dan berkata, wow keren, ada 6 pendeta kumpul. Boleh saya tanya enggak, siapa di antara kalian pendeta yang paling hebat di rumah ini? Dan ke-6 orang itu menunjuk seseorang, dan itu adalah istri Campbell Morgan atau ibu dari mereka. Dia pengkhotbah paling hebat di rumah ini. Oh, tapi saya tidak pernah lihat ibu berkhotbah. Oh, dia enggak perlu khotbah di gereja. Dia berkhotbah dengan rumah kami yang rapi. Dia berkhotbah dengan makanan yang enak. Dia berkhotbah dengan pakaian kami yang dicuci dan teratur rapi. Dia berkhotbah dengan seluruh hidupnya. Ibu-ibu, pesan Natal ini untuk Anda. Saudara adalah orang yang akan dipakai Tuhan. Sebab kalau wanita hidup saleh, damai di keluarga. Tuhan dipermuliakan, damai di bumi. Damai di bumi dialami kalau wanita menjadi wanita saleh di dalam keluarga. Saya berdoa semua saudara yang hadir dalam ibadah Natal ini adalah wanita yang saleh yang membawa damai sejahtera di dalam keluarga saudara. Siapa yang setuju? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang kedua saudara, mengapa ada nama-nama wanita yang dicantum di dalam silsilah Yesus? Bahkan dari 4 nama yang disebut tadi selain Maria, ada 3 nama yang tidak bagus moralnya. Pertama, Tamar. Dia adalah wanita yang berzina dengan mertuanya sendiri. Ngeri saudara sekalian, zinahnya itu bukan dengan suami orang, dengan mertuanya sendiri. Rahab, bukan cuma wanita tunasusila, germo, mucikari. Yang ketiga, Betsheba, istri Uria, berzina dengan Daud sampai akhirnya suaminya mati. Karena Daud membuat cara secara politis memajukan dia di medan perang paling depan supaya dibunuh oleh musuhnya. Bayangkan rasanya nggak ada wanita yang strateginya atau profesinya lebih keji daripada ini. Berzina dengan mertua, menjadi mucikari, dan berselingkuh sampai suaminya mati. Tapi dari sini kita melihat bahwa orang-orang semacam ini ketika dia bertobat, Tuhan tetap bisa memakai dia. Karena pesan yang mau Tuhan sampaikan adalah Tuhan mau mengampuni orang yang berdosa, disucikan dan menjadi orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Alkitab berkata dalam Markus 2 ayat yang 17, aku datang bukan untuk mencari orang benar, aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Orang sakit yang perlu dokter, bukan orang yang sehat. Begitu juga Tuhan Yesus datang, bukan untuk orang baik-baik. Yesus datang untuk orang berdosa. Keselamatan bukan karena perbuatan baik,
tapi karena kita beriman kepada anugerah pemberian Tuhan kepada kita. Dan orang yang sudah beriman, diselamatkan, disucikan, dia tentu harus hidup benar. Karena Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Pemberian kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima, itu bukan karena kita baik, karena Tuhan yang baik. Tapi setelah kita menerima kasih karunia, kita harus hidup benar. Seperti wanita Samaria, 5 kali bersuami, dan sekarang kumpul kebo dengan suami orang. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, tahu Yesus adalah Mesias, dia mengalami anugerah kasih karunia. Dia hidup benar. Dia bicara kepada semua kampung di Samaria, aku ketemu dengan Mesias. Dan orang-orang juga datang kepada Yesus. Pelacur berubah menjadi penginjil. Karena Yesus sanggup mengubah kehidupan kita sekalian. Saya ingat beberapa waktu yang lampau, setelah saya khotbah di Bandung, di tempat kita, ada pengurus ibadah bilang gini, Pak, hari ini ada ketua waria Jawa Barat yang hadir. Oh ya? Iya. Sama temennya satu, transgender. Laki udah berubah jadi perempuan. Oh datang kebaktian? Iya, duduk paling belakang. Kasih tahu ya, saya mau ketemu mereka, ajak ke ruangan hamba Tuhan, saya sama istri mau ajak mereka makan. Oh gitu Pak ya? Iya. Saudara, jadi saya udah masuk ke ruangan hamba Tuhan, lalu kemudian saya tunggu orang ini, 2 orang masuk. Saya bilang shalom. Cuma saya agak kaku nyebutnya bapak atau ibu. Saudara sekalian, takut tersinggung kan saudara ya. Nah, kan penampilan sekarang perempuan, padahal mereka kan dulunya laki begitu ya. Silakan masuk. Mereka takut-takut, ragu-ragu. Dia bilang, Pak Pendeta, nggak salah saya diundang ke sini? Oh tidak, saya mau ajak makan. Aduh Pak Pendeta, saya ke gereja aja udah minder. Saya ini orang berdosa, apalagi masuk ruangan ini. Dia pikir ruang maha suci mungkin saudara. Jadi dia agak grogi gitu. Saya bilang, kita semua orang berdosa. Saya juga orang berdosa. Tapi saya bertobat diampuni oleh Tuhan. Kalau kita juga mau mengaku dosa, Tuhan ampuni kita sekalian. Ayo duduk silakan. Lalu kita mulai ngobrol-ngobrol, tinggal di mana dan sebagainya. Saya tidak berusaha menginjili dia bertobat. Sebelum makan bertobat dulu. Kalau tidak, nggak boleh makan. Saya nggak ngomong begitu saudara. Saya ngomong apa yang sewajarnya. Dan mereka akhirnya membuka hati. Karena apa? Acceptance, penerimaan. Itu membuat mereka berubah. Mereka merasa diorangkan. Nah, yang menarik, yang transgender ini kemudian nanya. Tapi karena dia malu, saudara, dia tanya lewat satu orang temannya yang lain yang juga duduk di meja makan itu bersama dengan kami. Pak ini nih mau tanya. Tanya apa? Ngomong aja Bu, saya bilang. Begini, saya sekarang sadar bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saya. Saya mau bertobat Pak Pendeta, tapi saya kan sudah transgender. Dulu saya laki, sekarang onderdil perabotan perempuan semua. Saya kalau bertobat mesti ganti onderdil lagi enggak? Mesti transgender lagi enggak? Waduh, saya juga bingung juga ini saudara. Ini adep-adepan nih. Duduknya saya di sebelah sini, dia sebelah sana. Langsung itu ayat firman Tuhan saya cadet. Saya scanning itu ayat yang pernah saya baca saudara. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan satu ayat. Tetaplah dalam keadaanmu semula. Seperti ketika engkau dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya bilang, kalau kamu mau bertobat, gak usah ganti onderdil luarnya. Yang penting perubahan hati yang ada di dalam. Dirubah-rubah luarnya, kalau dalamnya sama aja kan percuma. Jadi mulai hari ini bertarak. Jangan pernah pikir punya pacar lagi, punya suami lagi. Sudah sampai mati setia sama Tuhan, layani Tuhan, menangkan jiwa-jiwa, bersaksi. Kalau ada gejolak seperti itu, tekan, matikan. Dan biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan sampai Tuhan panggil. Oh baik kalau gitu Pak Pendeta. Urusan dia mau ganti lagi itu bukan urusan saya.
Tapi menurut saya itu bukan hal yang paling penting. Perubahan yang ada di dalam dirinya itu yang paling penting. Saya percaya orang berdosa membutuhkan juru selamat. Membutuhkan Yesus. Saya hari Jumat akan khotbah di Yogyakarta. Natal Waria. Haleluya. Ada yang mau ikut? Boleh nyusul saudara ya. Jam 4 sore Jogja Natal Waria. Pelayan Tuhan di sana bilang, aduh terima kasih Pak Rubin mau datang ke sini. Saya itu dicap gereja sesat, gereja najis, melayani orang-orang waria. Saya bilang gak apa-apa, ketua sinode GBI akan datang dan khotbah di dalam Natal Waria. Karena semua orang membutuhkan Yesus. Saya tidak akan pernah bilang, waria tetaplah layani para pelanggan sesuai dengan kebiasaan, malah lebih bagus. Tidak. Saya hanya berkata, hanya Yesus yang bisa mengubah kita dengan kuasa firman. Mereka membutuhkan Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Tuhan mau mengampuni orang berdosa. Dan biarlah saudara juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu pada Natal ini, sehingga ada damai di bumi yang kita alami dan kita bawa. Yang ketiga, yang terakhir, saya perhatikan ada 4 nama wanita, 3 ini orang tidak baik-baik, tapi rupanya Tuhan mau menyelamatkan orang tidak baik-baik karena kasih karunia-Nya. Dan ternyata dari daftar nama itu, 2 nama Rahab dan Rut adalah orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi itu dianggap sebelah mata oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi sangat bangga mereka bangsa pilihan. Berarti orang non-Yahudi bangsa yang tidak dipilih oleh Allah. Bangsa non-Yahudi hanya ada untuk api pemanas di neraka. Supaya mereka dibinasakan oleh Tuhan. Itu pandangan dari orang Yahudi. Tapi kabar baik Injil itu ternyata bukan untuk orang Yahudi. Tapi juga untuk orang non-Yahudi. Karena Rahab dan Rut adalah orang non-Yahudi. Rut adalah orang Moab. Padahal di dalam Ulangan 23 ayat 3 dikatakan, bangsa Amon dan Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan. Gak boleh kebaktian. Gak boleh diterima sebagai orang Yahudi. Tetapi saya mau katakan, kasih Allah melingkupi semua bangsa. Sehingga ayat yang terkenal dalam Alkitab, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, sukunya terserah, bangsanya terserah, yang penting percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nanti di sorga, orang-orang memegang daun palem dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa akan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Kita orang Indonesia, tapi di dalam Kristus kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, banyak kali kita pikir bahwa bangsa pilihan Allah Israel. Oh, Israel kalau perang gak mungkin kalah. Israel hebat-hebat karena memang bangsa pilihan Allah. Ada yang mau boikot Israel, tapi pakai YouTube juga, saudara, pengumumannya. Masih dibuat oleh orang Yahudi. Jadi kita pikir apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi sampai hari ini adalah sesuatu yang baik dan benar. Apa pandangan Tuhan tentang orang Yahudi? Hei kamu bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan aja bilang ini bangsa paling susah diatur. Tetapi karena Tuhan sudah janji kepada Abraham, keturunanmu akan diberkati dan menjadi berkat. Tuhan tidak menyesali panggilannya itu. Nanti akhir zaman akan ada sisa orang Yahudi yang bertobat. Sekarang ini lebih banyak orang Palestina, Arab Kristen daripada orang Israel, Yahudi Kristen. Jadi peperangan yang sedang terjadi di Palestina itu sekarang bukan perang agama, itu perang perebutan wilayah. Saudara boleh lihat di YouTube ada perang Hamas versus Israel. Yang saya khotbahkan ya, sudah 800.000 lebih mungkin viewer. Supaya orang dapat pandangan. Tetapi saudara, saya mau bilang bangsa pilihan Allah itu bukan cuma Israel. Karena Israel yang mendapatkan
privilege pertama, telah menolak Kristus. Jadi karena Israel tidak mau menerima Kristus, bangsa pilihan Allah itu ditawarkan kepada bangsa non-Yahudi, termasuk bangsa Indonesia, dengan satu syarat, percaya kepada Yesus. Dan dampaknya memberitakan Injil kepada seluruh suku bangsa yang ada di dunia. Ayatnya apa? 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kata exkaleo, kalein, eklesia. Gereja itu adalah umat yang dipanggil keluar. Dari mana? Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi bukan? Bukan, ini ayat ditujukan kepada orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jadi siapa bangsa pilihan Allah? Saya dan saudara. Kita ini bangsa pilihan, BP. Bukan barang sortiran, BS. Kolose berkata, di dalam Kristus, orang Yahudi dan orang non-Yahudi akan menjadi one new man in Christ. Satu manusia baru dalam Kristus yang akan mengalami pemulihan keselamatan pada akhir zaman. Syaratnya suku bangsa apapun mesti percaya kepada Yesus. Maka berkat ilahi akan mengalir dalam hidup kita. Galatia 3 ayat 28-29 berkata demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah apa kepada Abraham? Siapa mengutuki kamu akan dikutuk oleh Tuhan. Siapa memberkati kamu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara percaya ayat ini sekarang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang mengutuk engkau dikutuk oleh Tuhan. Orang yang memberkati engkau akan diberkati Tuhan. Kita bukan bangsa yang terbuang. Kita sekarang dalam Kristus adalah bangsa yang terpilih. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diurapi Tuhan. Engkau dilawat Tuhan. Memasuki 2024 jangan berkata, aduh gelap, susah, mungkin saya akan mengalami kesialan. No, kita bangsa pilihan Allah. Kita biji matanya Tuhan. Tuhan akan pelihara kita. 2023 Tuhan pelihara. Dan 2024 Tuhan tetap akan pelihara kita. Karena kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Makanya kita harus menjadi saksi Kristus. Sehingga orang-orang juga mengalami berkat keselamatan dalam Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Bumi mengalami damai sejahtera di antara orang yang berkenan. Buminya bisa perang, saudara. Tapi orang yang berkenan, yang terima Yesus, hatinya akan penuh dengan damai sejahtera. Bangkitlah, menjadi teranglah, terangmu datang. Mari kita cari cara yang kreatif untuk memenangkan jiwa. Sebagai akhir, saudara tentu tahu bahwa sejak beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan sebuah visi dari Tuhan, membangun sebuah theme park yang kita beri nama The Journey, Journey to Eternity, perjalanan menuju kekekalan. Dan saya berharap supaya anak-anak remaja, pemuda, dan anak kecil bisa melihat Alkitab yang jarang mereka baca melalui sebuah alat edutainment, di mana waktu mereka masuk, mulai dijelaskan tentang penciptaan 6 hari oleh Tuhan. Mulai masuk wilayah Taman Eden. Mulai melihat Bahtera Nuh dengan peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Kisah Abraham dan Ishak. Kisah Tabernakel, Maket Yerusalem, Nabi Yunus. Patung keadaan pada zaman Alkitab. Film visualisasi Bible story. Di mana Musa melihat the burning bush. Semak belukar yang menyala, teknologi 3D, 5D, creation and not evolution. Dan kemudian orang bisa berfoto di bagian yang Instagramable.
Dan kita berharap supaya orang-orang bisa mengerti akan kebenaran firman itu. Kita telah membeli sebidang tanah 2 hektar di Sumarekon, Bandung. Dan Tuhan telah memberkati kita tahun lalu bulan September. Kita dapat izin resmi gereja. Dan ini adalah anugerah kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, dan kemudian kita mulai membangunnya. Dan Tuhan mulai pertemukan kita juga dengan orang-orang yang membuat model semacam ini di Amerika Serikat. Antara lain Museum of the Bible yang ada di Washington DC, Creation Museum, Ark Encounter yang ada di Kentucky, yaitu satu daerah yang membangun Bahteranu persis seperti aslinya, ukuran aslinya. Sight and Sound Theater di Lancaster di Amerika Serikat. Dan Tuhan bisa pertemukan kita dengan ownernya. Dan akhirnya setelah kita sampaikan visi ini, mereka bilang ini yang pertama di Asia, kami akan dukung proyek Anda yang ada di Bandung. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. 25 November, 2 minggu yang lalu setelah rapat kerja para pengurus GBI Battle, kita pergi ke tempat itu karena kita melakukan topping off, saudara-saudara. Jadi bangunan ini sudah dibangun sampai lantai keempat selesai untuk bagian gerejanya. Dan awal Desember ini kita lanjutkan membangun 5 lantai untuk museum kisah Alkitab modern. Waktu kita mulai melangkah karena ini ratusan miliar. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Kita pikir dari mana dananya. Kita gemetar kalau lihat itu, tapi selangkah demi selangkah ketika kita mau menjadi alat penyelamatan Tuhan untuk memberitakan Injil melalui cara yang kreatif. Tuhan yang empunya sorga membuka cara yang sangat luar biasa. Haleluya. Dan baru beberapa waktu yang lalu, itu kereta api cepat Jakarta Bandung selesai. Wus, wus, wus. Haleluya. Itu kereta saking cepatnya katanya. Belum sempat naik sudah turun, saudara-saudara. Ya, wus, wus, wus. Dari Halim Padalarang 30 menit. Dari Halim ke Tegaluar di kompleks dekat ini 46 menit. Dari stasiun sampai ke The Journey 10 menit. Masuk kompleks Sumarekon. Jadi begini Bapak Ibu. Ini gak jauh-jauh amat ini ya. Saudara bisa berangkat jam 8 pagi dari Halim 8.46 sampai di Tegaluar, naik mobil 10 menit itu sampai jam 9 pagi. Saudara masih makan pagi dulu jam 9. Jam 10 kita bisa lihat sampai jam 12, jam 1 makan lagi, lalu jam 2 kita sudah ada di Jakarta. Keren kan? Luar biasa saudara-saudara. Ini kita nggak pernah duga ini waktu awal-awal. Kok deket di sana? Saya percaya kalau kita melangkah dengan Tuhan, Tuhan akan buka jalan dengan cara yang luar biasa. Dan kita juga akan dipakai menjadi alat penyelamatan Tuhan. Dukung terus supaya itu bisa jadi. 1 menit terakhir ada video klip, setelah itu kita mau doa. Media. Construction of the Journey project has finally begun. Nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulai pemancaran perdana pada hari ini. Amin. This complex will house a church, a concert hall, and also the first of its kind interactive Bible museum. We hope that this will be a place where the Bible will come to life and be a gateway for the next generation to experience the Bible, not just by reading, but by seeing and experiencing the Bible coming to life. Indonesia, with its population of over 270 million people, is the most populous Muslim country in the world. Strategically located in Bandung, in West Java, the home of the Sundanese people, the largest unreached people group in the world. The journey will be a new avenue for the gospel to reach the lost.
help support in prayer, and come and participate in building the journey together with us. God bless you. Allah akan melakukan perkara besar untuk kemuliaan namanya. Haleluya. 2 minggu lalu saya ada di Tasik. Waktu mau kebaktian ada ketemu jemaat di toilet. Dia bilang, Pak kapan yang di Bandung dibangun? Saya bilang sudah selesai sampai lantai 4 untuk strukturnya. Hah cepet banget. Iya, banyak orang kaget juga, udah selesai strukturnya sampai lantai 4 dan nanti Maret kalau Tuhan izinkan yang lantai bawah dibuat dulu untuk ibadah walaupun belum di main hall-nya sehingga kita bisa mulai perintisan jemaat di sana. Beberapa orang bilang cepet banget, kita belum sempet nyumbang, udah selesai tuh gedung. Saya bilang gini, ini proyeknya Tuhan, Anda gak nyumbang juga ini akan jadi. Tapi orang yang mau berpartisipasi dia akan dilimpahi berkat oleh Tuhan. Saya percaya kalau proyeknya Tuhan, suplai dari sorga yang akan mengalir. Tapi biar kita hidup sungguh-sungguh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang hari ini mau berkata, aku mau dipakai Tuhan. Wanita, pria, engkau akan diurapi Tuhan. Siapa yang hari ini mau berkata, aku mau bertobat dari dosa. Supaya Tuhan menyucikan hidupku. Hidupku berkenan kepada Allah. Dan aku juga mau dipakai untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Melalui berbagai cara supaya akhirnya semua lidah bertelut, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Selamat malam, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdiri. Bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Saya percaya Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipakainya pada akhir zaman ini untuk menyatakan kemuliaan Allah dan membawa damai di bumi, damai di hati bagi orang yang mau diperdamaikan oleh Injil dengan Bapa Surgawi melalui pengorbanan Kristus. Wanita akan dipakai Tuhan, pria akan dipakai Tuhan, orang dewasa bahkan anak muda dan anak kecil akan dipakai oleh Tuhan. Bahkan orang yang berdosa, yang tidak punya hal-hal yang tampaknya baik pada masa lalu, ketika kita sungguh bertobat, mempersembahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan tidak ingat-ingat masa lalu, tapi Tuhan selalu melihat masa depan yang baik yang dia bisa kerjakan dalam hidup saudara. Kalau engkau mau dipakai alat Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada siapapun, suku apapun, biarlah hari ini engkau berkata, Tuhan pakai saya. Karena dalam daftar sisilah Yesus ternyata banyak orang yang gak masuk hitungan, tapi bisa dipakai Tuhan. Engkau merasa tidak mampu, tidak bisa, tidak pinter, tidak hebat. Justru Tuhan akan pakai orang sederhana seperti saya dan saudara, supaya yang dipermuliakan hanya Allah Bapa yang ada di sorga. Siapa yang hari ini mau berkata, pakailah kami untuk kemuliaan namamu. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu.
dan katakan bersama, Hosana, Hosana, aku memujimu, haleluya, haleluya, aku sekali lagi dengan suara keras, Hosana, Hosana. Bapak Pendeta Samuel Kusnadi, saya undang berdoa buat kita.